Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh layak duduk diam di kaki-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan menyerahkan waktu selanjutnya ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Maaf, musim kering. Jadi gini, saya itu berteman dengan Pak Firman sudah beberapa kali ya, sudah ketemu di fellowship di tempat-tempat yang lain. Saya mau perkenalkan diri lagi karena kemarin saya sudah memperkenalkan diri. Saya perkenalkan karena di sini banyak hamba Tuhan yang luar biasa yang saya belum pernah ketemu. Ya, nama saya Yuliati Yasir Padio Suparno, panjang. Dari nama belakang sudah tahu kalau saya ini orang Jawa. Tapi karena saya banyak bergaul dan berkumpul dengan orang dari Batak, dibilang, ibu orang Batak, iya. Karena memang saya punya kepribadian yang keras, mandiri, dan saya tidak mau kalau orang memojokkan saya nggak mau. Kalau sementara saya benar, saya tetap akan berjalan bersama Tuhan. Nama saya Yuliati Yasir, Padio Suparno, tapi saya singkat saja panggilan saya Yulia, itu saja. Karena kalau kepanjangan rasanya kayak lama menyebut nama saja ya. Yang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita baca bersama dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Agak panjang nih ayatnya ya, Bapak Ibu. Kita akan membaca secara bergantian. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28 dengan perikop permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ini luar biasa. Ini ada kebetulan kok link banget sama Pak Firman tadi ya, kalau kita itu untuk melayani. Sudah mendapatkan semua? Kita akan membaca secara bersama-sama nanti ayat genap kaum perempuan dan ayat ganjil kaum bapak. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Beginilah firman Tuhan, ayat yang genap. Maka datanglah ibu ya, ibu. No, ayat genap ibu-ibu dan ayat ganjil bapak-bapak. Saya ulangi. Ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21, bapak-bapak silakan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah kita supaya anak ini boleh duduk belakang dalam kerajaan yang seorang di kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan minum, tetapi harus di sebelah kananku atau sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu makalah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Berbahagia membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini adalah seorang ibu yang pasti khawatir tentang masa depan anaknya. Ibu yang tadi minta dan datang kepada Yesus adalah meminta kepada Yesus bahwa anaknya ini harus duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Ini adalah permintaan yang duniawi. Artinya, karena mereka, ibu itu tidak tahu bahwa apa yang saat dilakukan itu adalah hal yang tidak mungkin. Dia tidak mengerti. Dia hanya mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan atau janji Tuhan yang disampaikan bahwa di ayat 19 di pasal 19 ayat 28 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama
kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, hal inilah yang didengarkan ibu tadi ya, ibunya si Yakobus dan Yohanes. Jadi dia berpikiran bahwa kalau anakku itu duduk sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus, dia akan punya harapan yang baik. Tetapi itu adalah pemikiran yang salah, Bapak Ibu. Karena dalam hal ini Tuhan Yesus pun tidak bisa menentukan siapakah yang akan duduk sebelah kiri dan sebelah kanannya. Karena hanya Bapa yang tahu siapa yang akan duduk sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, hal ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan ya. Pemimpin. Banyak orang yang berpikiran bahwa menjadi seorang pemimpin adalah sesuatu yang diidam-idamkan. Itu yang berkaitan dengan kekuasaan, jabatan, bahkan posisi jabatan yang tinggi itu yang menjadi impian orang-orang itu ya, orang dunia. Walaupun dalam arti mereka menjawab atau memikirkan bahwa jabatan, pimpinan, kekuasaan itu adalah hal yang terpilih dalam hidupnya, semuanya itu salah di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini ketika Ibu Yohanes menyampaikan permintaannya kepada Yesus, seorang ibu sangat khawatir. Di sini siapa yang tidak merasa khawatir bila melihat anak-anaknya yang saat dalam pertumbuhannya belum mempunyai pekerjaan, belum mempunyai perkuliahannya macet atau di DO dan lain sebagainya. Seorang ibulah yang pertama akan merasakan, waduh, bagaimana nanti anak-anakku ini kalau aku nggak ada. Itu yang menjadi pemikiran saya juga sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal itu memang wajar kalau kita semua memikirkan anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah buah hati kita, anak-anak kita adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Dalam hal ini, ke-10 murid tadi, waktu ibu itu menyampaikan permasalahannya kepada Yesus, ke-10 murid Yesus marah. Karena hal itu adalah perkataan yang tidak layak. Sementara ke-10 murid itu sedang menanti apa tugas yang harus ditanggungnya. Tetapi tiba-tiba 2 orang yang sama ibunya itu datang minta supaya dia duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Karena apa? Dijelaskan di dalam firman Tuhan. Ya, pasal 20 ayat 21, saya bacakan. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki, jamu berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, apa yang menjadi perkataan Yesus? Jawabnya, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Sejujurnya, cawan yang Yesus minum kita tidak bisa untuk minumnya, karena cawan adalah merupakan seperti apa? Penderitaan. Penderitaan yang dialami Yesus itu yang sangat luar biasa. Kita tidak bisa menanggungnya. Kita kena api sedikit aja, aduh. Apalagi yang dicambuk dengan cambuk besi yang berlubang, yang panas, yang dibakar dulu, terus bergerigi. Saya kalau nonton film itu melihat, karena saya tidak melihat kejadian aslinya. Nonton saja saya sudah mewek dengan suara lagu pujian yang Yesus Christ waktu dia bangkit itu. Saya sudah nangis duluan. Bukan saya cengeng, karena saya merasakan penderitaan Yesus yang luar biasa saat dia dianiaya tentara Romawi. Luar biasa. Kulitnya sobek. Ini ya, saya melihat bola besi yang bergerigi disandarkan dengan panasnya. Tuhan Yesus diam saja. Dan inilah hal yang menjadi penderitaan Tuhan. Kita tidak bisa menanggungnya. Jadi di sini cawan Yesus itu tidak bisa kita tanggung. Kita tidak bisa menerima. Ya, seperti yang dikatakan Ibu
dengan orang-orang dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika godaan ambisi ya terhadap sesuatu atau pangkat, banyak orang yang akan melakukan hal di luar nalarnya. Ada yang mau membunuh, ada yang mau melakukan hal yang tidak terpuji. Hal ini semua yang dibenci Tuhan. Tuhan tidak menyukai hal-hal seperti itu. Karena apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk tetap setia melakukan firman Tuhan, melihat berhikmat juga apa yang harus kita lakukan saat terjadi permasalahan kekhawatiran kita. Itulah yang pertama yang harus kita imani, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita apapun kondisi kita. Mungkin saat ini masa-masa sulit kita, semua orang sulit air, sulit segalanya, apalagi di dalam pelayanan. Pak Firman sudah menyampaikan, tidak dialami Pak Firman sendiri, saya pun mengalami. Saya sedikit flashback bahwa kami ini bertiga, Bu Karyani dan Bu Mary adalah pasca sarjana. Ya. Di dalam kita berbicara sangat banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi Tuhan Yesus begitu luar biasa memampukan kita. Sebagai orang-orang tua, usia saya sudah 62. Untuk apa sih kuliah segala? Kata orang-orang. Tetapi saya tetap tersenyum saja, karena hal yang saya lakukan ini bukan kemauan saya sendiri. Saya berdoa dulu kalau mau mengambil sesuatu, mengambil keputusan dan lain, saya berdoa. Bukan kemauan saya sendiri untuk kuliah. Ditambah lagi sama si Bontot, ayo Sulo, kamu pasti bisa, kamu bisa. Saya sudah bilang, Bontot, aku nggak bisa. Bontot adalah panggilan adik yang paling kecil. Itu kakak dua. Bukan dua. Ya, ini adalah hal yang luar biasa di dalam perkuliahan, dalam pelayanan kita ketemu orang-orang yang terkasih ya. Orang lain seperti saudara. Yang orang saudara seperti orang lain, itu kebaliknya. Bagi yang terkasih dalam Tuhan. Bagi yang terkasih di dalam Tuhan. Nasihat-nasihat apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, ayat 26. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadilah pelayan Tuhan. Servant of Christ, ya. Dalam bahasa aslinya ini adalah pelayan. Kata dari layan adalah diakoni. Sedikit-sedikit juga di S1 kita belajar bahasa Yunani. Ya, sedikit-sedikit. Nah, Bapak Ibu, melayani artinya membantu menyiapkan segala sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini melayani Tuhan. Jadi kita membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk pelayanan, mempersiapkan segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kita persiapkan? Di dalam suatu ibadah banyak sekali pekerjaan Tuhan, ya, seperti WL, asar, pendoa syafaat, pengkhotbah, pemusik. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita ambil. Apapun yang saat ini peluang kita. Kalau saya dulu pertama jadi penerima tamu asal, kemudian balik lagi kedua, makin naik saya menjadi pendoa syafaat. Kenapa saya suka menjadi pendoa syafaat? Di dalam kegerejaan sekarang di PGRI pun saya menjadi pendoa syafaat. Berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu saya selalu menjadi pendoa syafaat. Karena apa? Bukan karena usia saya sudah tua ya jadi pendoa, jadi pelayan Tuhan itu udah tua jadi pendoa, itu bukan. Karena saya lebih senang ketemu sama Tuhan setiap saat. Karena kalau berdoa sering kita ketemu sama Tuhan ya. Berbeda dengan pemusik kan baik. Tapi kalau kita berdoa menjadi pendoa, kita setiap saat ketemu dengan Tuhan. Inilah hal yang sangat menggembirakan dan menyenangkan hati saya. Amin. Di mana-mana ibu jadi pendoa, oke, saya lebih senang jadi pendoa. Di sana ibu berdoa, oke. Acara Paskah, acara Natal di PGRI, di FKUD, ibu jadi pendoa. Oke, siap, saya bilang. Karena apa? Pendoa itu tidak pakai modal. Kita cuma duduk diam di kaki Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mendoakan apa yang jadi pergumulan. Tetapi kalau yang lain harus pakai skill. WL pakai skill, pemusik pakai skill, ya apa? Ya kan? Saya juga jadi WL juga, tapi memang kita harus melayani bagi adik-adik mungkin ya masih muda-muda. Layanilah Tuhan sedari dini.
Karena apa? Tuhan akan senang dan akan melihat keinginan hati kita untuk melayani Tuhan. Sedari dini kita melayani Tuhan, sampai kapan nanti Tuhan panggil kita, kita akan didapati Tuhan, tetap bersama Tuhan melayani Tuhan. Saya menyesal karena apa? Karena saya direkrut Tuhan, bukan direkrut, di zaman Tuhan saat usia saya ingatkan dulu, saya mau menikah sama Pak Maksi itu umur kurang lebih umur 29. Sebelumnya saya dari seberang. Luar biasa dunia seberang. Jangan sampai ke sana. Luar biasa. Jangan. Saya aja dulu saat saya waktu belum pindah ke sini, itu saya ngeri. Apalagi kalau yang pindah ke sana. Ngeri sekali. Hal-hal yang tadinya baik-baik saja dibikin kacau. Semuanya di luar nalar kita. Tapi kita bersyukur tetap ada di dalam anugerah Tuhan, di dalam lingkungan dan perlindungan Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya ini bisa sampai sekarang ini oleh karena keinginan hati sendiri. Bukan karena suami saya. Suami saya orang Manado asli, Kristen dari lahir. Tetapi saya mulai mengenal Tuhan itu sebelum saya kawin dengan suami saya. Tuhan menjamah saya saat saya berdoa. Saya pakai jilbab, apa itu? Mukena. Bukan jilbab yang panjang putih, mukena. Di dalam doa saya, karena pergumulan permasalahan hidup yang sangat luar biasa, saya tidak bisa mengatasi. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Tidak ada yang di doa sana, Tuhan tolong saya, tidak ada. Cuma kayak Bismillah, kayak gitu. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu harap tahu, itu doanya orang Kristen pertama kali yang saya ucapkan, Tuhan tolong saya. Itulah mukjizat Tuhan terjadi. Saya tidur, itu saat saya sholat tahajud, karena saya tidak bisa mengatasi segala permasalahan rumah tangga saya sebelumnya. Akhirnya saya tidur lagi, katanya harus tidur lagi supaya Tuhan menjaga. Betul. Setelah saya tidur, saya dibawa oleh penglihatan saya di suatu tempat, di mana tempat itu tinggi, jalannya berkelap, dan di atasnya ada bangunan yang besar sekali, ada pohon bambu, ada balai-balai. Kalau orang Jawa bilang lincah. Lincah itu bambu, tempat bambu. Saya nggak tahu ya Tuhan ini apa ini, saya bilang. Saya simpan dalam hati, ya, karena saya tidak tahu. Tetapi akhirnya Tuhan itu menuntun terus. Tiba-tiba kok saya mencari tempat kos untuk saya dulu kerja untuk pertanian di Balikpapan. Saya cari tempat kos. Saya itu dibawa sama om yang kerja sama saya ke tempat itu. Saya terbengong. Saya duduk lama sekali. Oh Tuhan, inilah rupanya. Itu bangunan adalah gereja. Di sini ada pohon bambu, ada balai-balai. Saya duduk terbengong-bengong. Tuhan Yesus, saya belum kenal guys. Oh Tuhan, ini apa? Oh rupanya ini yang dalam hidupku. Saya masih diam. Akhirnya jalan ke sana. Ketemulah saya dengan om yang jadi opa saya. Opa saya itu selalu bawa. Saya kan selalu sendiri. Saya belum punya anak satu. Saya dibawa. Juli, ayo kamu ikut opa, ikut om. Kemana om? Pokoknya ikut aja. Itulah salah satu cara untuk menginjili saya dengan tidak langsung. Saya ikut, ternyata itu kebaktian. Nah, saya duduk saja. Saya ikut juga menikmati lagu-lagu gitu ya. Nah, puji Tuhan. Sampai sekarang kalau saya ceritakan nggak habis 2 hari ya. Jadi singkatnya saya terus belajar untuk mencari Tuhan apapun kondisinya sampai saya pada posisi saat ini. Di dalam pelayanan pun saya begitu. Saya melayani teman gereja saya hampir 10 tahun. Ya. Tahun-tahun kemarin itu saya dijadwal khotbah setahun cuma 2 kali. Bayangin, saya mahasiswa S1. Kemarin enggak dijadwal khotbah. Saya diam aja. Saya khotbah di tempat teman saya. Karena memang ini khotbah itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih semua lupa. Bahasa Inggris pun begitu, ya Pak ya. Bahasa Inggris itu harus dilatih, diucapkan. Kalau nggak dipakai lupa. Dulu saya juga waswiswa Pak. Bos saya orang Nigeria, orang Australia. Waswiswa bahasa Inggris bisa. Sekarang udah lupa semua. Karena tidak pernah dipakai. Itulah ya manusiawi. Bapak Ibu kembali ke firman Tuhan.
Maaf kalau panjang. Melayani artinya membantu menyiapkan segala sesuatu untuk Tuhan ya, dalam arti kita sebagai pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melayani itu panggilan ya. Ada satu ilustrasi adik ipar saya. Dia ditunjuk di gereja di sana, Bukit Sion namanya, Bukit Sion itu menjadi diaken. Diaken itu seperti majelis mungkin ya kalau di sini ya, pokoknya diaken gitu. Dia sudah keluar SK, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan. Dia tolak. Ditanya, kenapa kamu tolak? Aku minder. Dia memang anak-anaknya pemalu. Aku minder. Orang di sana banyak kan orang Manado ya. Aku malu. Mereka naik mobil. Mereka gonta-ganti blazer setiap minggu ketemu. Sedangkan aku apa? Aku nggak kerja. Suamiku cuma kerja begini. Aku nggak bisa seperti mereka. Akhirnya ditolak. Ini ada suatu kesalahan besar. Bapak Ibu besar. Apa yang terjadi? Akhirnya adik saya sering sakit-sakitan. Sakit inilah, sakit itulah. Kenapa kamu sering sakit-sakitan? Usiamu masih muda, saya bilang gitu. Enggak tahu Mbak, katanya gitu. Pada suatu malam terjadilah. Suaminya tidur, istrinya juga tidur. Suaminya didatangi oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang. Istrimu menolak aku. Merinding saya kalau dengar. Benar. Istrimu menolak aku. Artinya dia menolak pelayanan yang sudah diutus dari gereja. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kalau mau semuanya berjalan baik-baik, terimalah pelayanan sekecil apapun. Nah, itu adik saya akhirnya suaminya bilang, Tuhan gak bilang Ngana, ya. Ngana menolak itu. Akhirnya berdua mereka datang kepada pendeta di gereja, minta diampuni dosanya, minta pengakuan dosa gitu ya. Akhirnya sampai sekarang dia baik-baik saja. Itulah kuasa Tuhan. Kita tidak bisa menolak apapun. Saya itu nggak ada keinginan jadi pendeta, nggak ada. Saya itu orang kampung. Bapak saya aja petani. Kok bisa gitu loh? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah berkenan, tidak ada yang tahu. Semuanya adalah Tuhan yang membukakan jalan. Suami saya sampai sekarang saya dorong-dorong sampai 33 tahun menikah. Kamu melayani Pak, kamu melayani. Berdoa Pak, berdoa. Iya, tetapi masih aja flashback terus kedagingan masing-masing. Terus kemarin 2 tahun yang lalu dia mau menjadi majelis. Puji Tuhan saya bilang. Rasanya menyeret bertonton kalung beras, tanah, besi. 33 tahun luar biasa Tuhan. Ini pergumulan saya. 33 tahun Tuhan baru menjawab. Suami saya melayani majelis, tetapi saya tidak tahu apakah itu datang dari dalam hatinya atau karena pengen dilihat orang. Itu semuanya Tuhan dan dia yang tahu. Tapi puji Tuhan dia sudah membuka hati. Itulah kesaksian saya. Nah, akhirnya adik saya ini sampai sekarang tidak melayani, tetapi adiknya lagi yang menjadi diaken 2 periode. Nah, puji Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita sudah ditunjuk atau dipilih Tuhan untuk melayani, sekecil apapun, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai apapun profesi kita harus melayani Tuhan. Pekerjaan ini adalah kita lakukan. Pekerjaan di kantor itu sebagian dari pelayanan. Ya. Kita harus melakukannya seperti melakukan untuk Tuhan. Ibu Mary sebagai guru TK, Bapak ini guru bahasa Inggris, Ibu ini sebagai gembala. Nah, semua kita lakukan pekerjaan kita masing-masing, lakukanlah semuanya dengan hati yang tulus, melakukan semua untuk Tuhan. Pasti semua akan berjalan baik. Karena Tuhan yang menuntun kita, Tuhan berjalan di depan kita. Jangan khawatir. Seperti Pak Keban bilang, dulu mau makan nggak dapat, bingung. Dulu mau apa-apa bingung. Tapi sekarang sudah 4 tahun terakhir ini saya berserah kepada Tuhan. Suami saya sudah 4 tahun karena sakitnya dia tidak kerja. Tapi kami tetap mengandalkan Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa memelihara kami sampai saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kata kalian, kita melayani bukan untuk uang. Ini yang saya lihat. Memang kita melayani bukan untuk uang. Kita melayani Tuhan walaupun di dunia kita tidak bergelimang uang. Upahnya besar di surga. Amin. Orang yang dunia memandang segala sesuatu itu dengan nyata.
Tapi orang-orang yang dipilih Tuhan memandang segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita memandang surga, memandang Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah hasilnya akan kita petik nanti setelah kita bertemu dengan Tuhan. Yes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama Yesus menasihati jadilah pelayannya. Kita semua ini adalah pelayan Tuhan, ya. Yang kedua, jadilah hambanya atau Bulus, ya. Ayat 27 saya bacakan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hambamu itu apa sih? Hambamu itu adalah budak belian. Hamba itu hamba yang melakukan segala sesuatu, bahkan mau diinjek pun oleh tuannya, kita tidak boleh melawan, ya. Hamba itu seperti keset tahu nggak? Keset yang welcome untuk kamar mandi itu keset, ya. Yang untuk air segala itu keset. Keset artinya kita tidak boleh melawan apa perintah Tuhan kita. Nah, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamba itu artinya abdi, budak belian. Hamba Allah adalah orang yang diyakini memiliki kesalehan dalam imannya. Tugas hamba Tuhan itu apa? Ya, banyak sekali tugas hamba Tuhan yang meliputi apa? Memberitakan Injil, menegur orang yang salah, memberitakan firman yang benar, menjauhkan orang-orang yang saat ini mungkin dalam kondisi apa ya, banyak pengajaran palsu. Kita meluruskan, ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Pernah suami saya mau direkrut orang, teman kerjanya, Pak, ini ada satu, ini saya sekarang udah nggak percaya Yesus. Wah, parah ini kalau nggak percaya Yesus. Wah, ini orang udah salah-salah ini, saya bilang. Pokoknya saya sekarang ini Pak, ada ini bahwa Yesus itu memang ada, tapi saya nggak percaya. Loh, maksudnya apa? Wah, ini sudah Pak, jangan diterima, saya bilang. Itu ajaran sesat, saya bilang. Sampai sekarang ini menjadi topik dalam kemarin kita ada apa itu, yang ada seminar membahas itu. Semua mahasiswa S2 harus ikut mengetahui bahwa kebenaran yang sejujurnya, yang asli harus kita pertahankan dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Semua ajaran-ajaran palsu banyak sekali, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai hambanya harus memberikan ruang dalam hati kita untuk Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita jalannya akan menjelek sana, menjelek sini, dan tidak ada hasilnya. Semua akan sia-sia. Ya. Ada satu kesaksian juga teman saya, bahwa dia harus memutuskan suatu masalah, tetapi dia tidak berdoa dulu untuk minta pimpinan Roh Kudus. Akhirnya dia berpikir, wah ini harus begini, dengan pikirannya sendiri. Akhirnya hasilnya gagal total. Ini adalah hal yang salah. Sebagai orang percaya anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita punya kuasa, punya fasilitas, bukan kuasa, punya fasilitas, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita, untuk kita minta menuntun setiap jalan-jalan kita. Saya selalu Roh Kudus pimpin saya, karena kalau tanpa Roh Kudus saya tidak bisa apa-apa. Saya ini debu tanah, saya tidak ada artinya apa-apa. Jadi Roh Kudus yang selama ini memimpin saya di dalam saya melayani, dalam saya bekerja, dalam saya berkuliah, dalam saya melakukan pekerjaan rumah tangga saya, kemanapun pasti Roh Kudus yang akan. Percaya atau tidak, seusia saya pulang balik Bekasi, habis itu ke kampung Cina, dalam satu hari yang sama, waktu saya masih S1. Saya tidak mampu, saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu bahwa Tuhan yang menuntun saya. Saya sepanjang jalan, peganglah tanganku Roh Kudus, saya menyanyi terus, karena saya tidak mampu. Sekarang pun begitu ya. Orang usia 62 naik motor dalam keramaian paginya antara anak sekolah, siapa yang bisa? Semua pada, kok kamu bisa ya? Kok kamu bisa ya? Ya bisa, karena saya ada Roh Kudus. Saya bilang, karena aku ada pemimpinku yang selalu memimpin saya. Kalau saya nggak bisa, saya bermasmur, bernyanyi di jalan. Orang sebelah saya bilang, orang ini nyanyi di jalan kayak orang seno-seno. Katanya, saya nggak khawatir, karena saya memuji Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Di saat saya tidak mampu di jalan raya, di dalam perkuliahan, dimanapun, saya
semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Begitu pula saat saya mau berkhotbah di tempat ini. Roh Kudus, saya tuh nggak mau. Bahkan saya memilih baju aja sampai berkali-kali Pak Firman. Saya malu. Saya pakai baju mana? Saya pakai mana? Tuhan, saya pakai baju. Akhirnya dapatlah baju ini. Karena baju yang lain udah kekecilan. Karena apa ya? Karena badan saya itu bukan gemuk karena kebanyakan makan. Karena saya selalu tidur-lat. Tidur-lat itu bisa memicu kegemukan. Jadi jangan salah, kalau orang gemuk itu bukan karena makan banyak ya. Jadi saya selama ini tidur-lat. Karena memang ada tugas saya yang harus saya selesaikan. Apalagi dengan tugas ini bertiga nih, lagi pusing-pusingnya nyusun tesis. Luar biasa, BP saya turun Pak. Aduh Tuhan, aku bilang Tuhan, badan saya udah mau nggak doyan makan. Saya udah kurus-kurus sedikit. Puji Tuhan, yes. Tuhan kita baik, pasti kita akan tolong dalam menyelesaikan tugas tesis ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tidur, Tuhan tidak akan pernah kewalahan mendengar doa, pergumulan dan permintaan kita. Haleluya. Kalau kita mempunyai ruang yang kita sia-siakan dalam hidup kita, ini adalah suatu hal yang salah. Jadi kita memberikan ruang kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus membentuk kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Inilah yang diminta Tuhan. Kalau kita bertumbuh, kita bisa dalam gereja juga ada pemuritan, kita bisa mengajari orang lain, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang Tuhan mau. Jadi kita harus bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, jadi untuk menjadi besar dan menjadi terkemuka, kita nggak harus menjadi seorang pemimpin, ya. Tetapi kita harus menjadi pelayannya dan menjadi hambanya. Menjadi hambanya itu enak loh. Kita tinggal diperintah, Yuli kamu ke sana. Oh ya Tuhan, saya jalan. Jadi kita nggak bisa menentukan hidup kita sendiri. Saat kita sudah di dalam pantauan Tuhan, di dalam daulat Tuhan, kita tunggu perintah Tuhan. Jangan kita, oh aku mau ke sana lah, mau ke sini, nggak bisa, kita diatur sama Tuhan gitu ya. Yesus mengatakan di dalam kerajaan Allah kebesarannya tidak akan diukur dengan kekuasaan kita, tapi dengan memberikan diri kita untuk mau menjadi pelayan dan menjadi hambanya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang sudah diberi Tuhan untuk menjadi pelayan dan hambanya. Jadi kita sudah di dalam patron yang benar. Kita terus memajukan atau bertumbuh di dalam kita di gereja dari kecil, nggak apa-apa. Jadi WL dulu, menjadi pendoa syafaat, menjadi apa? Nanti lama-kelamaan kita akan bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita tidak perlu menjadi pemimpin untuk menjadi terkemuka, menjadi besar. Kita hanya dituntut untuk menjadi pelayannya dan menjadi hambanya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan, karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh mengucap syukur pada siang hari ini bila Tuhan mengingatkan kembali pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini untuk kita terus bersandar penuh padamu, bergantung penuh padamu, karena kami hanya mau menjadi pelayan-Mu dan menjadi hamba-Mu. Kami tidak mau menjadi pemimpin ya Tuhan, karena pemimpin akan kecewa. Kita mengharapkan dunia ini akan mengecewakan, tetapi kami berharap penuh padamu, karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami terus untuk menjadi pelayan-pelayan dan hamba-Mu, untuk menjadi hamba-Mu yang menjadi berkat dimanapun kami. Engkau terus untuk menjadi hamba-Mu yang semakin hari semakin bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan jemaat yang saat ini hadir untuk Engkau didik, untuk Engkau beri hikmat marifat supaya menjadi hamba-Mu yang terkasih, menjadi pelayan-pelayan. Karena kami yakin dan percaya Yesus, dengan menjadi pelayan dan hamba-Mu, kami akan hidup tentram damai bersama. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama yang kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.